Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini untuk part 6 saya akan melanjutkan bagaimana cara untuk atau pemasangan domain ya. Namun sebelum ke tutorialnya, jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini semakin berkembang dan bisa memberikan ide-ide yang bermanfaat. Langsung saja ke tutorialnya. Kita masuk ke ini ya, ke browser. Kita buka blogernya yang kemarin, yang blogspotnya. Ini tetap yang kemarin ya teman-teman. Lanjut kita masuk ke rumah web. Nah, di sini saya sudah login ya dengan akun yang kemarin kita buat. Cara untuk mendaftar ke rumah web atau membeli domain bisa dilihat di video kemarin ya, yang di part 5. Untuk kali ini saya akan menjelaskan untuk menghubungkan ini ya, domain ini ke blogspotnya ini, agar nanti domain kita yang awalnya blogspot.com akan menjadi domain pilihan. Dari sini saya akan menggunakan domain my.id. Kita masuk ke domain. Nah, setelah itu kita di bagian sini kita masuk ke pengaturan di sini ya. Kita tunggu. Di tampilan ini domain Anda masih dalam pending verifikasi. Email verifikasi telah dikirim ke email ID tutorial. Jadi di sini ya, supaya jadi unlock gitu, maksudnya jadi bisa digunakan domainnya, itu kita harus verifikasi dulu teman-teman. Kita masuk ke Gmailnya ya. Email yang terdaftar yang kemarin ya, yang terdaftar di rumah webnya, itu kita masuk dulu. Nah, di sini kita, karena kemarin sudah lama ya, kemarin saya nggak buka email sama sekali, langsung tekan resend verifikasi. Ini dikirim ulang maksudnya. Kita tunggu. Nah, kalau seperti ini ya, kita lihat emailnya, kita reload di sini di Gmailnya ya. Biasanya akan muncul. Kalau tidak ada, kita bisa dilihat di bagian spam ya. Jika tidak ada juga, kita tunggu saja. Nanti akan muncul. Biasanya agak lambat ya teman-teman untuk verifikasi ini. Kita lihat, nggak ada ya, masih belum ada ya, atau telah digunakan registrasi kontak domain. Coba ya, ini ya saya klik, apakah masih bisa digunakan. Nah, di sini minta identitas KTP ya teman-teman. Ini minta identitas KTP, saya masukkan. Setelah terisi semua, langsung tekan submit. Nah, kalau seperti ini sudah terverifikasi ya. Nah, setelah seperti ini ya, kita langsung masuk ke registrar log di sini ya. Maka di sini statusnya adalah disable, maka kita harus enablekan dulu supaya ini bisa digunakan ya untuk domainnya. Kita enablekan dulu. Nah, ini sudah sukses. Nah, selanjutnya kita masuk ke DNS manajemen ya. DNS manajemen, kita masuk ke start. Nah, kalau seperti ini ya, kita langsung masuk ke blognya. Di sini kita masuk ke bagian setelan. Setelah itu di bagian domain custom ini kita masukkan domain yang sesuai yang kemarin kita beli ini ya, tutorial.myid ya. Di sini kita masukkan www.id tutorial ya.
.my.id. Nah, kita simpan. Nah, ini adalah yang perlu kita catat adalah DNS-nya ya, atau kepanjangannya adalah Domain Name System, dan juga CNAME-nya ini maksudnya. Nah, pertama kita yang harus kita copy ini ya, di bagian ghsnya.com ini kita kopikan ke ini, ke DNS-nya ini ya, tambah, terus di sini kita masukkan www dulu ya teman-teman, www. Setelah www di sini kita tambahkan CNAME, pastikan yang tadi. Nah, seperti itu kita ada di record. Nah, sukses. Kita tambahkan lagi ya teman-teman. Di sini kita kopikan yang ini dulu, name-nya. Nah, di sini ya, copy, terus letakkan di sini, terus record type-nya kita pilih CNAME, terus ininya kita pindah. Nah, copy maksudnya ya. Ini di copy ke DNS-nya, letakkan di bagian hostname. Sudah, kita record. Nah, sudah ya. Kita back. Nah, di sini sudah ada ini ya. Sudah kita masukkan. Nah, kita tunggu beberapa menit supaya ini bisa tersimpan. Biasanya ini gagal ya teman-teman, ini kan tidak dapat diperbarui karena ini membutuhkan waktu sekitar berapa ya, sekitar 10 sampai 15 menit lah untuk bisa ini bisa disimpan. Nah, setelah nunggu berapa menit ya, kita ini di reload, kita login lagi ya. Kalau seperti ini kita login lagi. Nah, kita masuk ke bagian tadi di ini ya, di sini kita masuk ke ke DNS Management ya, seperti ini ya. Kita langsung ke ini ya, ini di batal, terus kita masukkan lagi di bagian custom, atau ini di reload dulu ya, kita reload dulu. Nah, setelah itu kita masuk ke domain custom, kita masukkan di sini www.idtutorial, masukkan lagi ya teman-teman, .my.id. Nah, setelah itu kita langsung simpan. Nah, yang awalnya tidak bisa tersimpan karena belum ini ya, belum terkonek dengan yang ini, itu biasanya nunggu 10 sampai 15 menit. Tergantung sih, dicoba-coba aja. Biasanya 5 menit sudah selesai gitu, sudah terkonek gitu. Jadi kalau misalnya sudah terkonek, terhubung maksudnya dengan yang manajemen DNS-nya ini, ketika masukkan seperti ini, itu akan bisa tersimpan teman-teman. Yang awalnya tidak bisa tersimpan, sekarang sudah bisa tersimpan. Nah, ini untuk di ini ya, di settingan domainnya ini sudah ya. Kita close saja, nggak perlu ada lagi yang mau diatur, ini sudah cukup. Kita close saja. Ini emailnya sudah ya, kita close. Terus di sini kita yang perlu kalian aktifkan di sini, alihkan ke www.my.id, ini aktifkan. Nah, setelah itu HTTPS-nya juga kita aktifkan. Nah, ini belum bisa diakses ya teman-teman. Kita harus nunggu lagi 10 sampai 15 menit lagi ya untuk mengaktifkan ini. Biasanya lebih cepat ya. Nah, ini masih belum bisa ya teman-teman. Seakan-akan ini apa ya, tidak ada akses internet ya. Padahal ini sudah bisa ya. Maksudnya kalau akses internet bisa.
Sebenarnya kalau akses internet sudah bisa, cuma itu seakan-akan nggak ada akses gitu. Jadi kita cukup tunggu saja. Kita sudah menunggu sekian lama. Domain yang dibeli di rumah web yang kemarin kita beli sudah kita pasang dan kita bisa akses ya. Bisa kalian coba sendiri biar lebih real ya teman-teman. Bisa diakses ya. Ini di tutorial. Coba saya ketikkan di sini ya. Ini dia tutorial.my.id ya, bisa diakses ya teman-teman. Kenapa saya rekomendasikan beli di rumah web? Karena untuk settingannya sangat mudah ya teman-teman, nggak begitu sulit sih. Coba saya cek lagi di rumah web. Itu cuma cukup itu kan, kopikan link itu. Jadi cukup kita masuk ke bagian domain ini, terus di settingan ini kita setting di bagian ini. Kan awalnya tadi itu ada di sini verifikasi, maka verifikasi dulu ya. Verifikasi menggunakan email, terus registernya itu kita yang awalnya disable kita enable kan ya, sebagai sampai status seperti ini enable. Terus setelah itu kita langsung ke DNS nya dan kopikan keyname-nya ini. Keyname-nya ini kita kopikan seperti ini. Sudah teman-teman. Cuma kita perlu sabar ya untuk mengatur domain ini, karena prosesnya itulah agak lama sih. Ini saya skip ya teman-teman biar tidak panjang videonya. Ya mungkin itu saja ya tutorial pada kali ini untuk yang 46, karena ini sudah berhasil ya, sesuai dengan yang tadi saya bilang bahwa kita akan menggantikan atau memasang domain yang sudah kita beli di rumah web ke blog kita. Nah, yang awalnya blogspot sekarang sudah menjadi .my.id. Jadi sekian. Kalau suka video ini like, kalau tidak suka dislike. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan share. Jika ada pertanyaan-pertanyaan mengenai seputar blogger, bisa ditanyakan di kolom komentar, dan juga bisa gabung ke grup WA ya, grup WhatsApp yang ada di deskripsi. Itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.